Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi ini Tuhan, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami sempurna. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan senantiasa membawa kami, untuk kami Tuhan melihat kelimpahan yang daripada-Mu Tuhan, karena kami ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami satu persatu Tuhan. Kepada hamba-Mu juga Tuhan, Engkau berbicara Tuhan, supaya kami semua Tuhan boleh mengerti apa yang Engkau ingin memberikan pencerahan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya share tentang harta yang lebih baik. Harta yang lebih baik ya. Tentunya harta yang lebih baik ini kita sebagai manusia rohani. Kita sudah diberi oleh Tuhan segala sesuatu yang dari Tuhan. Kita tahu bahwa berkat dari Tuhan itu tidak kasat mata ya. Maksudnya tidak kasat mata tuh bukan seperti yang kita lihat gitu. Apapun yang kita alami itu semua berkat. Baik itu enak, baik itu tidak enak. Itu adalah berkat Tuhan. Asal kita mempunyai cara pandang yang dari Tuhan. Kita tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan, predikat kita ini anak Tuhan, memiliki nama baik sebagai anak Tuhan. Kita punya Jehovah Shalom, kita punya damai yang dari Tuhan, punya sukacita Tuhan, punya buah-buah Roh Kudus seperti kesabaran gitu ya. Semua itu kita punya gitu ya. Dan kita harus mengerti. Kemarin ada orang bicara sama saya harus bisa mengatasi masalah. Saya agak tertegun juga ya. Mengatasi masalah. Kalau saya lihat menurut saya sendiri, ya lumayan gitu tuh saya sudah bisa mengatasi masalah. Tapi dia bilang, saya kalau lihat kamu katanya, kayaknya banyak masalah, terlalu banyak kata dia, terlalu banyak katanya. Lalu saya pikir, Tuhan pikir saya ini hari kan saya harus share tentang apa gitu ya. Nah, terus saya dapatkan tentang harta yang lebih baik. Kita lihat Wahyu 3 ayat 17 sampai 19. Wahyu 3 ayat 17 sampai 19 ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jangan diloncat dulu, stop dulu ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan berkata, karena kita nih berkata bahwa kita nih kaya. Kita berkata bahwa kita telah memperkayakan diri kita sendiri. Dan kita tidak kekurangan apa-apa. Itu pandangan manusiawi kita, pandangan sendiri. Kita berkata dengan sombong, walaupun dalam hati mungkin ya. Nah, tapi Tuhan mengatakan seperti ini. Dari sudut pandang Tuhan mengatakan, dan karena engkau tidak tahu, Tuhan bilang bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Sudut pandang Tuhan sama sudut pandang kita berbeda. Jadi kita harus benar-benar bahwa kita ini dalam Tuhan tidak seperti yang Tuhan mau. Jadi kita harus menyadari tentang diri kita gitu ya. Kita ini gimana gitu ya. Terus ayat 18. Maka aku Tuhan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Jadi Tuhan itu, kalau saya pakai bahasa saya gitu ya, Tuhan itu menjual emas yang telah dimurnikan dalam api. Dan cuma Tuhan yang punya emas itu, bukan toko emasnya gitu ya maksudnya ya. Ini hal-hal rohani. Agar engkau menjadi kaya. Kita pengen kaya,
kita harus beli emas yang dari Tuhan, yang telah dimurnikan. Dan juga pakaian putih, perbuatan yang baik gitu ya, benarnya. Supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Di sini dikatakan, jangan kelihatan ketelanjanganmu, karena sebenarnya manusia dengan dosa gitu ya, itu kelihatan telanjang dan memalukan. Perbuatan manusia yang berdosa itu memalukan. Nah, di situ dikatakan juga minyak untuk melumas matamu. Ada di kitab Wahyu bahwa lebih baik kita ini mengolesi mata kita dengan minyak supaya lebih lagi dapat melihat. Jadi sebenarnya kita cuma melihat samar-samar. Tetapi seringkali hati kita cenderung melihat samar-samar itu, kita asumsikan bahwa kita ini begini, begitu gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita butuh minyak yang dari Tuhan untuk melumas mata kita. Terus ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa yang Tuhan kasihi, Tuhan akan tegur dan Tuhan akan hajar. Melalui apa? Melalui firman dan melalui hidup kita. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita rela di dalam pengujian, pencobaan yang Tuhan berikan. Bertobat. Jadi kita benar-benar menyadari bahwa kita ini buta, menyadari bahwa kita ini telanjang, dan kita harus bertobat, harus berubah. Cara pandang kita harus disesuaikan dengan cara pandang Tuhan. Nah, di sini dikatakan di Ibrani 10 ayat 34. Ibrani 10 ayat 34. Saya sebenarnya mau ambil yang B, tapi nggak apa-apa. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Ya. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Jadi perkara-perkara yang sebenarnya jasmani gitu ya, kita tahu bahwa kita sebenarnya memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya, lebih kekal, lebih menetap sifatnya. Kita kan manusia rohani, harus mengutamakan hal-hal yang rohani. Jadi misal dalam penderitaan orang-orang hukuman, kita berdosa ya. Dan ketika harta kamu dirampas ya, harta kita dirampas, harta apa yang dirampas? Mungkin kita lagi senang-senang, kita dibuat jengkel. Mungkin kita punya sesuatu tiba-tiba tidak ada gitu ya. Bukan tiba-tiba tidak ada. Tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba hilang. Terus kita juga kehilangan semua yang membuat kita enggak enak gitu tuh. Apa sih? Kenyamanan kita, kemapanan kita gitu ya. Dirampas, tapi kita harus tahu bahwa kita harus tetap bersukacita. Sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan kita. Kita harus bersukacita. Bagaimana bersukacita dalam keadaan yang seperti itu? Kita harus mengingat bahwa kita punya harta yang lebih baik. Kita punya segala sesuatu yang lebih menetap sifatnya. Hal-hal rohani itu kekal. Manusia rohani itu kekal. Jadi kalau harta yang bersifat sementara, hal-hal yang bersifat sementara itu kita harus sisihkan gitu ya. Kita harus sisihkan. Kita tahu seperti manusia itu menggunakan sebagian besar hidupnya itu untuk hal-hal yang bersifat sementara yang dapat binasa. Misal ya, hobi. Saya punya hobi apa gitu ya. Termasuk olahraga juga. Nah, bukannya nggak boleh, tetapi jangan sebagian besar waktu kita dihabiskan hanya untuk hobi kita, untuk olahraga kita, untuk pendidikan. Saya bukannya mengeluh soal
pendidikan. Tak pikir-pikir. Tak pikir-pikir gitu ya. Saya sekolah sampai mahasiswa, sampai hampir jadi sarjana gitu ya. Tapi tak pikir-pikir nggak ada gunanya. Tapi saya bersyukur. Miss Ina ngomong sama saya gini, tetap beda. Kalau kamu punya pendidikan lebih tinggi itu tetap beda. Jadi saya terhibur juga gitu ya. Terus saya olahraga tetap sakit dalam hati saya. Orang yang istimewa olahraganya sebenarnya tetap aja ujungnya MATI gitu ya. Seperti itu gitu. Tapi semua itu sementara. Terus semuanya hanya untuk memelihara kehidupan. Boleh, semua itu boleh, bukan yang nggak boleh. Ngejar penghasilan itu boleh. Saya juga kerja, ngejar penghasilan itu boleh. Tetapi jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal seperti itu. Kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Jadi waktu yang sisa itu bukan untuk lansia saja, tapi juga untuk setiap orang ya. Waktu yang sisa jangan dipergunakan menurut keinginan kita, tetapi menurut kehendak Allah. Sulit emang saudara. Waktu digunakan menurut keinginan manusia. Begitu melek, tidur, kerjaan numpuk. Sebentar lagi kerjaan udah selesai, ada lagi. Anak saya aja bilang gini, anak perempuan saya bilang gini, iya mah, kayaknya kerjaan tuh tidak selesai. Ya perempuan kayak gitu ke. Jadi mau tidak mau udahlah ngucap syukur. Yang penting penyertaan Tuhan, yang penting kita sehat gitu. Kita harus mengucap syukur gitu. Emang nggak kelar saudara, benar. Seperti itu ya. Nah, kita tahu semua itu tidak akan bisa dibawa pulang ketika kita selesai hidup kita. Apa coba? Kalau kita ngerjakan hal-hal yang sementara, apa sih yang dibawa pulang? Karena Tuhan bilang bahwa Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang semua pasti apa? Wahyu 14 ayat 13. Terutama orang-orang yang kerja di apa ya itu ya? Bukan Arimatea apa ya, lupa. Oh iya. Gerbang surga. Tapi yang gerbang surga pasti hafal ya. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan ya. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh Kudus, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di sini dikatakan mati dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan artinya kan memiliki Tuhan sebagai harta warisan. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, mengenal Tuhan, karena memiliki warisan yang dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan itu yang kita punya, kita harus berbahagia. Karena segala perbuatan mereka selama hidupnya nih menyertai mereka. Perbuatan mereka menyertai mereka, perbuatan apa? Perbuatan yang menghasilkan harta ilahi, harta yang lebih baik, harta yang lebih menetap sifatnya. Seperti itu ya. Kita harus tahu kalau kenal Tuhan itu berarti kehidupan yang kekal. Kita sebagai orang percaya Yesus, tapi tidak kenal Tuhan, itu gak ada gunanya. Kalau kita ngaku percaya, kalau kita ngaku orang Kristen, kita harus kenal siapakah Tuhan kita, pribadinya gimana, sifatnya gimana. Seperti itu, kita harus kenal sungguh-sungguh ya. Kita lihat Filipi 3 ayat 7, 8, 10, 11. Filipi 3. Paulus nih contohnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu kita ngerasa untung. Ngerasa untung apa ya? Jadi mahasiswa untung kan?
banyak teman dari seluruh Indonesia gitu ya. Terus pokoknya untunglah. Sekarang kok anggap rugi karena Kristus. Kadang-kadang saya nyesel, saudara. Nyeselnya gini, kenapa lagi kuliah bikin skripsi itu nggak punya semangat? Tapi setelah saya lahir baru, setelah saya kenal Kristus, setelah saya lihat semangat roh daripada orang-orang yang sudah dalam Tuhan, saya punya semangat pengen bikin, bukan skripsi, pengen bikin kayak gini nih, kayak draft-draft renungan, apa yang saya dapat saya catat, apa yang saya dapat saya catat, itu disusun-susun, saya seneng. Tapi dulu lagi mahasiswa boro-boro saudara, males bikin skripsi. Caranya gimana? Saya bongkar ya, pinjem skripsi orang yang tahun-tahun kemarin, fotokopi, terus langsung dituin. Tapi saya lulus, mudah saya lulus gitu ya. Seperti itu saudara. Terus ayat 8. Apa yang Paulus katakan? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia. Glorify thy name, ya. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Jangan diprioritaskan hal-hal yang sementara. Kita kejar apa yang ilahi, apalagi ini adalah akhir daripada zaman, ya. Akhir daripada akhir zaman malahannya. Nah, kita tahu. Terus masih ya kalau nggak salah 10:11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kalau kita kenal Dia, itu adalah kehidupan kekal, ya. Dan kuasa kebangkitannya ada di kita. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Yesus menderita seperti apa? Dicaci maki, diperlakukan tidak adil, direndahkan, diusir, ditolak. Nah, kalau kita mengalami hal-hal yang sama seperti itu, kita harus senantiasa ingat bahwa kita bersyukur ada dalam persekutuan dalam penderitaan Tuhan Yesus dan tidak menjadi pahit ketika diperlakukan yang tidak baik. Ketika kita diperlakukan yang tidak baik, kita selalu ingat bahwa Yesus sudah mengalami semuanya dan kita lagi dibersihkan. Kita nih lagi dibersihkan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, mati daging. Kita punya hati kita diberi hati yang baru oleh Tuhan, tetapi ada sifat-sifat lama kita yang kadang-kadang masih keluar ketika kita terdesak. Ada sifat lama. Makanya kalau kita lihat ada anak Tuhan, masih baik kayak gitu ya. Kita menyadari, kita belajar terima kekurangannya. Dia sedang dalam pembentukan Tuhan. Begitu juga kita. Kita kalau lagi ngalamin yang gak enak gitu, kita ngerasa aduh Tuhan saya salah ya. Saya tuh masih punya sifat jelek gitu, masih berontak-berontak gitu, masih ada hal-hal yang gak baik dalam diri kita. Kita ingat, oh kita lagi sedang dibersihkan, sedang tebas ya, itu ya. Terus 11-nya mana? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, ya. Harta, ya. Harta itu sesuatu yang berharga disimpan dalam tempat perbendaharaan yang perlu dijaga. Kita kalau punya harta kan pasti perlu dijaga baik-baik. Nah, perlu dijaga itu jadi kita itu disimpan dalam tempat yang khusus. Nah, sekarang tempat yang khusus dari hidup kita. Jagalah titik-titik dengan segala kewaspadaan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Jadi harta itu, harta yang Tuhan mau itu, harta yang lebih baik dan yang kekal itu adalah kita ini harus menjaga hati kita, nyangkut dengan perkara-perkara yang hati yang tidak dapat dilihat, ya, nyangkut persoalan hati. Nah, sekarang kalau kita lihat ya,
berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, jaminan Tuhan itu tidak bisa kita beli dengan uang kita, dengan harta kekayaan kita, tidak bisa. Seperti yang dikatakan Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11 ngomong gini, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan beritahu kita jalan kehidupan. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Saya suka kata nikmat. Jadi kalau kata nikmat ini lagi gak enak ya dinikmati saja. Lagi pegel-pegel ya dinikmati saja gitu ya. Semua dinikmati gitu ya. Nah, Tuhan itu memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Jadi kita harus senantiasa ingat Tuhan beritahu saya jalan kehidupan. Supaya kita nih ngelewatin hal-hal yang gak enak. Kita tetap punya sukacita. Kita senantiasa menyadari Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita kenikmatan karena penyertaannya Tuhan. Jadi kita ngerasa nyaman. Kita punya Tuhan di mana kita bisa berbicara kepada Tuhan. Ketika kita berbicara kepada Tuhan, kita ini merasakan suatu kenyamanan. Memang ketika kita bicara sama Tuhan, ada kalanya suasananya gitu ya, hadiratnya itu kita kerasa. Kita bisa menangis sesungguhkan di situ gitu ya. Tapi kita ngerasa satu pelukan kasih. Kita nih butuh kasih, butuh pelukan dari Tuhan. Dan kita bersyukur kalau kita kenal Tuhan. Karena kita memiliki tempat di mana kita bersandar. Tembok bisa roboh, apapun bisa roboh, tapi bersandar ke Tuhan tidak akan roboh. Dia kokoh ya, dia kokoh ya. Nah, kalau kita mau mempunyai harta yang lebih baik, yuk kita kejar hal-hal yang bersifat ilahi. Wahyu 3 ayat 18 dikatakan seperti tadi, maka Tuhan menasihatkan kita supaya kita membeli dari Tuhan emas yang telah dimurnikan dalam api. Emas itu lambang sesuatu yang ilahi ya. Agar kita menjadi kaya dan juga kita memakai pakaian putih, perbuatan-perbuatan yang benar supaya kita memakainya agar jangan melihat ketelanjangan kita yang memalukan. Perbuatan kita kadang-kadang memalukan Tuhan tanpa kita sadari, apalagi ketika kita dikuasai oleh kebodohan kita dengan emosi kita, dan lagi minyak untuk melumas mata kita supaya kita dapat melihat. Kita harus tahu bahwa kita tidak dapat melihat dengan jelas kalau tidak Tuhan beritahukan kepada kita ya. Nah, di sini kita juga harus menyadari bahwa Tuhan menjual emas yang sudah dimurnikan dalam api. Saya lihat di firman-firman ya. Firman-Mu adalah murni, janji-Mu adalah murni. Firman janji Tuhan itu murni. Nah, itu yang perlu kita kejar ya. Manusia itu harus rela untuk diuji dalam dapur kesengsaraan. Dapur kesengsaraan seperti di Yesaya 48 ayat 10. Tadi saya lupa kayaknya. Yesaya 48 ayat 10 tolong. Tadi belum dikasih tahu. Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya Tuhan telah memurnikan kita, namun bukan seperti perak. Tetapi Tuhan telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan, dalam hal-hal yang tidak enak. Supaya apa? Supaya hal-hal yang tidak kekal itu dikeluarkan, sehingga kita nih yang adalah punya sifat ilahi nyata gitu tuh. Sifat ilahinya nyata. Jadi kalau manusia insaninya kita remuk, maka yang di dalam, yang rohnya itu bisa keluar, yang ilahinya itu bisa keluar. Kalau kita tidak mau mengalami hal-hal yang istilahnya dapur kesengsaraan, enggak kelihatan Yesusnya kita, sifat ilahinya kita nih enggak kelihatan. Jadi kita harus mau diremukkan yang
bukan dari Tuhan, yang masih kecampur ya. Kalau emas dimurnikan itu yang campuran-campurannya itu lagi dikeluarkan ya. Pekerjaan Kristus dalam hati kita terus berlangsung. Walaupun usia saya hampir angka 7, pekerjaan Yesus terus berlangsung. Sampai kapanpun masih terus dibersihkan gitu ya. Masih terus dibersihkan ya. Kita mungkin kan, kita nih sudah diselamatkan sejak tahun berapa puluhan tahun yang lalu gitu ya. Tapi masih ada nih sifat-sifat yang jeleknya gitu ya. Masih ada hal-hal yang membuat kita itu iri, yang membuat kita itu marah, yang membuat kita ini enggak sabar. Masih ada, yang membuat kita ini keras, masih ada. Jadi itu tuh Tuhan lagi keluarin ya. Kalau kita menginginkan emas yang dimurnikan dalam api, kita ini dapat menjadi kaya akan sifat-sifat ilahi, maka relalah untuk membayar harganya. Kita semua harus rela untuk membayar harganya. Itu aja yang dapat saya bagikan. Tuhan memberkati semua. Wahyu berapa ya? Yang jangan sampai kamu terlihat ketelanjanganmu tuh tadi. Ya, jadi kalau saudara mau mempunyai harta yang lebih baik, saya kira setiap manusia itu pengen punya harta yang lebih baik. Gak ada orang ngomong kayak gini, ya aku mau jadi orang miskin aja asal masuk surga. Rugi saudara. Kalau kamu mempunyai pemikiran biar miskin di dunia asal kaya di surga, itu rugi ya. Karena apa saya katakan itu rugi? Karena Tuhan itu penguasa di dunia dan di surga. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu juga ada di bawah kekuasaan Tuhan. Kalau kita anaknya pasti bisa nikmati enggak? Pasti bisa menikmati ya. Jadi kita itu harus mempunyai pemikiran enak di dunia dan enak di surga. Nah, untuk itu kita harus selalu minta harta yang lebih baik. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa mempunyai harta yang lebih baik? Orang yang sudah cukup pengen lebih cukup, sudah lebih cukup pengen lebih, bukan untuk pribadi kita, tapi bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Nah, jadi bukan ini. Bukan ini. 3 ya. Ya. Yang itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini di sini ada 3 ya. Yang pertama membeli emas yang murni. Ya, artinya apa sih? Tadi udah diterangkan panjang lebar oleh Ibu Abigail ya. Membeli emas yang telah dimurnikan. Berarti harus memilih yang Tuhan mau, bukannya apa yang kita mau. Itu artinya membeli yang lebih bagus ya. Melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Contohnya ya, saya mau membeli baju ya, harganya 100.000. Tapi saya mendengar bahwa di Gracia, ini contohnya ya, sekolahan sedang kekurangan uang, anak-anak kecil banyak sekali, anak-anak yang pinter, tapi gak ada biaya buat sekolah. Nah, tapi aku kepengen beli baju.
Kalau namanya membeli emas yang murni, teorinya harus milih apa? Memilih bayarin anak sekolah atau milih beli baju? Hah? Kok cuma Lis aja yang ngomong? Oh, berarti Lis aja yang pengen melakukan sesuatu. Saudara pengen memberi yang terbaik? Enggak. Kalau saudara enggak memberi baik, itu namanya tidak membeli emas yang murni. Ayo ditayangkan, jangan dilepas. Nah, jadi benar-benar itu yang namanya membeli emas murni. Mematikan kehendak sendiri untuk memberi sesuatu hal yang lain. Saudara diajak pergi nonton, atau saudara setiap ini ada satu film yang tidak bisa diulang lagi, ya. Tapi saudara bilang ada satu orang yang ngajak saudara untuk pergi ke taman doa, atau lagi saudara diajak makan di Sentosa, ditraktir makanan enak. Tapi waktu ini sebenarnya saya tuh pengen juga untuk pergi ke taman doa. Teorinya kan milih ke taman doa, ya kan? Tapi seringkali gitu, ya makan dululah. Sesudah itu baru ke taman doa. Nah, yang begitu itu ya. Itu pilihan. Membeli itu pilihan. Untuk membeli emas itu pilihan. Dan namanya membeli itu pasti keluar duit. Benar gak? Ya, bayar harga. Ya. Ini artinya membeli emas yang murni, yang sudah dimurnikan, membayar harga. Gak pakai makan, tapi aku mau ke taman doa. Ya. Telat kalau kamu ke taman doa dulu, harus lebih baik makan dulu, perut perlu diisi. Ya, betul, pilihan di tangan saudara. Orang membeli harus pakai harga yang harus dibayar. Tahu? Lalu dikatakan yang kedua, membeli pakaian putih dan memakainya. Ya. Membeli tidak ditaruh di lemari, tapi membeli buat dipakai. Jadi kita tahu firman-firman Tuhan itu seperti pakaian yang putih. Dipakai artinya dilakukan, ya. Firman tanpa dilakukan percuma. Nah, itu namanya pakaian putih. Kamu rajin ke gereja, kamu rajin persekutuan, kamu rajin baca Alkitab, bohong tetap bohong, terus tindakan kamu gosip tetap gosip, ya. Itu kamu tidak pakai pakaian putih. Ya. Jadi apa artinya memakai pakaian putih? Menjadi pelaku firman. Kan dikatakan begini ya, supaya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu dan memalukan. Artinya perbuatan-perbuatan kita itu ada ekspresi daripada firman menjadi daging. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan minyak, sebab mata itu jendela, ya. Mata itu jendela, apalagi yang namanya ibu-ibu, ya. Ini di sini banyak ibu-ibu. Itu matanya suka merupakan pencobaan, ya. Kalau kamu lihat aja, ya. Barang-barang di Instagram, ya. Itu namanya promosinya hebat, banget hebat. Kenyataannya belum tentu. Tapi kalau kamu tidak olesin mata kamu, semua pengen beli. Apalagi kalau kamu punya duit, ya kan? Semua pengen beli, semua pengen beli, semua pengen beli. Ya, belum tentu itu berguna buat kita. Hanya kepengen beli karena lebih murah. Semua yang beli di online itu lebih murah daripada di toko. Nah, ini yang membuat kita itu ya buat persediaan dan sedikit.
Karena mata itu jendela, ya. Jadi Tuhan bilang itu 3 hal ini kamu harus bisa memilih. Kalau kamu bisa memilih, kamu akan mendapatkan harta yang lebih baik. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar banyak kesaksian. Kami sudah mendengar akan firman-Mu. Sekarang Tuhan, bekerjalah Engkau dengan kuat kuasa-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus kami pasti bisa. Tanpa pertolongan Roh Kudus kami akan gagal. Oleh karena itu ya Tuhan, buat kami memilih yang terbaik lebih daripada keinginan pribadi kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih. Saat ini ya Bapak, kami datang di hadapan-Mu, kami sungguh menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Segala sesuatu ya Tuhan, segala sesuatu ya Tuhan yang saat ini kami hadapi, dimanapun juga kami berada, yang mendengar streaming pada pagi hari ini, kami berdoa saat ini bersehati ya Tuhan, segala masalah-masalah kehidupan kami, kalau saat ini kami dihadapkan dengan suatu pilihan, buat kami memilih yang terbaik dan yang Engkau rindukan, lebih daripada keinginan kami sendiri. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kalau kami saat ini sedang berdagang Tuhan, buat kami menikmati apa yang saat ini Engkau sedang kerjakan. Kalau saat ini Engkau sedang menghajar kami Tuhan, kalau Engkau sedang menegur kami, buat kami mengerti, menerima teguran-Mu itu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, tolong bangsa kami, tolong negara kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu bagi seluruh bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden kami dan semua stafnya di dalam menjalankan roda pemerintahan bangsa kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan melakukan yang terbaik buat bangsa kami. Kami berdoa buat oknum-oknum yang merasa tidak puas dan merasakan ingin menghancurkan negara kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau banyak berbicara, Engkau meredam segala ketidakpuasannya, Engkau berikan kesadaran, Engkau tegur dan Engkau ajar seperti firman-Mu pada hari ini mengatakan, Tuhan kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami tetap berdoa, biarlah lawatan terjadi di seluruh Indonesia, lawatan Tuhan terjadi di 5 benua. Kami percaya Tuhan, doa yang kami naikkan setiap hari akan Kau dengar doa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas hidup kami, turun atas mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami, dan hati kami, serta semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Tuhan, kami percaya kontrol yang daripada-Mu menguasai seluruh hidup kami. Berkati tangan kami Tuhan, biar merupakan tangan yang diurapi, tidak ada suatu kegagalan yang kami hadapi, karena kami tahu hidup kami ada di dalam pengaturan yang daripada-Mu. Berkati kaki kami Tuhan, biar kaki kami adalah kaki yang Kau pimpin dari satu langkah ke langkah yang lain, sampai rencana-Mu tidak ada yang gagal,
dalam hidup kami. Terima kasih dengan Engkau dan mengakhiri hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.